يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sebelum kita lebih rinci membahas tentang riya ini, coba kita buka Al-Quran dulu, surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون. Surah ini tidak asing bagi kita ya. Sering kita mendengar kalau lagi sholat, entah anak-anak kita lagi hafalan di TPQ, dan kita usahakan juga surah ini dihafal ya, karena ini bagian dari surah-surah pendek, paling enggak itu. Kalau di dalam dada kita itu nggak bawa Quran, nanti waduh sayang sekali ya, kita jadi orang Islam kalau sampai nggak ada yang hafal. Ya paling tidak ayat-ayat surah pendek ini hafal lah. Ya saelek-elek wis kulhu ya, sapal kabeh kira kulhu. Al-Ma'un itu artinya barang yang berguna. Nah, nanti kalau kita pas sholat ingat-ingat pengajian hari ini ya. Al-Ma'un itu adalah barang yang berguna, barang yang baik, barang yang bermanfaat, itu namanya Al-Ma'un. Barang yang kita senangi, barang yang kita sukai, itu pengertian dari Al-Ma'un. Ara'aita, tahukah kamu? Atau ro'a itu berasal dari kata melihat, ro'a, ru'yah ya, ro'a yara, ru'yatan ya, itu asalnya dari kata-kata melihat. Nah, tapi di situ diartikan tahu ya, boleh enggak? Kan cuma terjemah. Tapi kata dasarnya itu pengertiannya adalah melihat. Ru'yah, melihat bulan, ru'yat. Tahukah kamu? Atau bisa diartikan begini, apakah
kamu tidak melihat, atau lihatlah oleh kamu. Boleh diartikan begitu. Alladzi, orang yang. Nah, orangnya satu. Jadi orang yang yukadzibu, dia mendustakan. Dia mendustakan. Biddin, dengan agama. Ya boleh juga hari pembalasan, boleh agama juga boleh. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika, maka itulah alladzi, orang yang yad'u, ya, menghardik, al yatim, anak yatim. Ya, sekali lagi kalau kita ngomong yatim itu adalah batasannya sampai usia balik. Ya, ketika dia sudah balik, kalau laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, ya, atau usia 15-an tahun. Kalau perempuan ditandai dengan haid. Nah, setelah dia haid, setelah dia balik, maka status yatim itu sudah tidak ada. Ya, anak yatim itu masih anak-anak, ya, belum balik. Maka itulah dia yang menghardik anak yatim. Bahasa sehari-harinya, mengusir, menyanyikan, mengusir, ya boleh lah. Pokoknya berbuat tidak baik lah kepada anak yatim. Wala yahuddu, dan dia tidak mendorong, tidak menganjurkan, tidak mendorong ala, atas to'ami, ya makan, ya, al miskin, orang miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Ya, dusta itu terhadap agama, dusta terhadap Allah. Ya, orang yang menghardik anak yatim dan yang tidak memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Ingat ya, jadi pengertian yatim dan miskin itu harus dipelajari. Ya, bukan berarti orang miskin itu pakai compang-camping gitu, bukan begitu pengertiannya. Saya sudah salah kaprah itu. Kadang-kadang orang compang-camping, pengamen itu kaya raya, bahkan lebih kaya dari kita. Fawailun, maka celakalah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Nah, orang sholat itu kok celaka. Nah, jangan dibalik pemikirannya, ya. Waduh, ini kalau usah sholat aja, orang sholat celaka, ya. Mikirnya harus begini, orang yang sholat aja celaka, apalagi yang nggak sholat gitu, apalagi yang nggak sholat, kan gitu. Alladzina, yaitu orang-orang yang mereka dari, ya, terhadap boleh sholatihim, sholat mereka, terhadap sholat mereka sahun, lalai. Lalai itu bagaimana? Contohnya adalah menunda-nunda waktu sholat, sampailah melampaui batas sampai masuk ke waktu berikutnya. Itu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, orang yang sholatnya seperti itu adalah termasuk orang-orang yang celaka. Kemudian siapa lagi orang yang sholat tapi celaka? Alladzina, yaitu orang-orang yang mereka yuraun, riya. Nah, ini yang berkaitan dengan tema kita pagi ini, yaitu orang-orang yang riya di dalam amalannya, khususnya dalam hal ini adalah dalam sholatnya. Dia sholat karena kepingin menampakkan bahwa dia adalah orang yang rajin sholat, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang taat, kepingin menampakkan itu. Makanya itu dusta, kata Allah, dusta. Dan orang-orang yang riya itu termasuk orang yang munafik dan berdosa besar. Bahkan dia adalah perbuatan syirik. Karena apa? Karena dia beribadah
kata dia sholat, dia sedekah, dia melakukan hal-hal yang baik bukan karena Allah, kan begitu. Karena selain Allah, terutama karena manusia, karena untuk mencari popularitas, mencari kedudukan di hatinya manusia, atau mencari dunia. Ketika sholat dibagus-baguskan, kalau sholat bersama pejabat misalnya, kalau sholat bersama siapalah orang yang kita kagumi di api-api. No, kalau kita dulu waktu masih bujang ya, kalau ke rumahnya mertua, sholat di api-api no, dihusuk-husuk no, ya siapa cek lamarannya diterima ya. Setelah kalau orang-orang yang sholat tapi ria, orang-orang bersedekah tapi ria. Yang sama aro'aita, yuro'un, sama kata dasarnya ya. Ria, aro'aita itu sama. Ro'a, ria. Wayamna'una, ya mereka menghalang-halangi, mereka enggan. Enggan tak enggan ya. Al-ma'un, memberikan hartanya yang berguna, memberikan hartanya yang dia sukai, memberikan hartanya yang dia senangi, memberikan hartanya yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, kalaupun memberi ya memberi yang tidak dia sukai, ya kan? Ketika memberikan baju ya wes yang tidak dia senangi diberikan. Oh, sing kaya aku ya sing capi kaya DE ya wes iki ae lah sing elek-elek. Ya, gitu. Itu namanya dusta terhadap agama. Ya, dusta terhadap agama dan celaka orang-orang seperti ini. Nah, hati-hati, ini surat ini sering kita baca ya, tapi mungkin baru kita bisa mentadabburi bagi ini. Termasuk saya juga. Ya, ini baca gini juga nasihat luar biasa bagi saya sendiri ya. Dan bagi kita semuanya. Kalau kita di saku punya 50.000 sama 2.000, terus ada kota infak di masjid, kira-kira mana yang kita keluarin? Ya, yang 2.000 ya. Jujur itu namanya ya. Ya, saya kan juga gitu ya. Itu namanya jujur. Nah, inilah yang harus kita lawan, yang harus kita latihan ya. Tapi tentu saja ya, bukan berarti ngawur juga ya. Bukan berarti ngawur juga. Kita punya 50.000, 2 sama 2.000, ada kota infak. Mana yang kita keluarkan 2.000? Oh, itu berarti orang celaka, itu tidak boleh begitu juga. Ya, nggak boleh begitu. Karena bisa jadi dia yang 50.000 untuk beli beras 5 kilo. Siapa tahu kan di rumahnya berasnya sudah habis, uang nggak ada, tinggal itu. Bisa jadi begitu. Nah, maka dia termasuk orang yang luar biasa itu. Sudah gak punya beras, masih mau berinfak 2.000. Ya. Nah, inilah orang-orang yang ria. Ria itu asal katanya itu akar dari kata ria itu adalah ro'a. Ro'a ya ru'yatan, melihat. Itu asalnya. Kemudian dia berkembang lagi menjadi sebuah kata yang sama-sama dipanjangin menjadi ro'a. Kalau melihat kan ro'a. Kalau ria itu asalnya adalah ro'a, makanya hati-hati baca panjang pendek. Kalau ro'a berarti melihat. Kalau ro'a itu artinya memperlihatkan. Ro'a yuroi riyaun atau riaun atau riaun. Nah, itu artinya memperlihatkan. Maksudnya bagaimana? Ya diperlihatkan amalannya itu loh, diketok-ketokno supaya apa? Supaya mendapatkan perhatian dari selain Allah, supaya mendapatkan pujian dari selain Allah, supaya mendapatkan kedudukan di hatinya manusia, supaya mendapatkan popularitas di mata manusia. Diketok-ketokno. Enggak penting popularitas di depan Allah, enggak penting pujian dari Allah.
bagi orang-orang yang berperilaku riya. Nggak penting Allah, yang penting dipuji orang. Makanya apa? Orang-orang riya itu adalah termasuk kategori perbuatan syirik. Karena apa? Karena dia beribadah bukan karena Allah. Dia beribadah kepada selain Allah itu. Sejatinya begitu. Makanya ini adalah perilaku syirik, berdosa besar. Nah, syirik yang tersembunyi kalau dalam hadis itu ya. Syirik khafi. Atau mengatakan ada syirik kecil, tapi ya syirik. Dan perbuatan termasuk perbuatan dosa besar. Sama dengan orang-orang munafik. Ya, memang orang riya itu adalah bagian dari munafik. Sangat berat orang-orang yang punya penyakit riya ini untuk sholat pada waktu-waktu sedikit orang yang memperhatikan. Misalnya apa? Sholat subuh, terutama sholat subuh, sholat asar. Dan bagi dia yang menyenangkan bagi orang-orang yang riya ini adalah sholatnya pada waktu maghrib. Wake nang dindi lek maghrib lo akeh. Di mana-mana sholat kalau maghrib itu banyak ya kan. Tapi coba kalau waktu subuh sama waktu asar. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta. Ya, jagalah sholat itu, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu ada yang menafsirkan sholat asar, ada yang sholat subuh. Riya jadi memperlihatkan bagusnya suatu amal kebaikan agar mendapatkan kedudukan di hati manusia, agar mendapatkan popularitas di depan manusia, dan agar mendapatkan pujian atau dari manusia. Itulah riya. Jadi ibadahnya sama sekali bukan karena Allah, tapi karena yang lain. Sudah beribadah kepada selain Allah, sama dengan syirik itu. Ya memang dia gak nyembah patung ya, tapi dia beribadahnya bukan kepada Allah, tapi karena makanya niat itu sangat perlu kan? Niat itu sangat perlu. Niat itu gak kelihatan masalahnya, suka berubah-ubah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia niatkan. Hati-hati dengan niat itu. Atau Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah tentang riya ini, ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghapuskan atau membatalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak atau menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau karena dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada kan orang-orang berinfak tapi bukan dasar iman. Bukan dasar iman ya. Ingin berbuat baik aja gak ada imannya kepada Allah dan hari akhir. Bahkan Allah itu diingkari. Tapi dia berbuat baik, ya sudah batal semuanya. Meskipun dia berinfak dengan harta atau dengan emas sebesar gunung, gak ada nilainya nanti. Bagaikan debu yang berterbangan. Famasaluhu kamasali sofwanin, maka dia diumpamakan seperti sebuah batu yang licin, alaihi turabun, yang di atasnya ada debunya. Fa asabahu wabilun, maka kemudian batu itu tertimpa oleh hujan lebat. Fatarakahu solda, maka debu itu menjadi bersih, menjadi meninggalkan batu itu sehingga benar-benar bersih tanpa bersisa. Nah itulah gambaran orang riya.
ya, seperti sebuah batu yang licin yang di atasnya ada debu, kata Allah. Batu licin yang ada debunya itu ditimpa oleh hujan lebat, maka batu itu menjadi bersih, tanpa debu lagi, hilang, tidak ada bekasnya. Begitulah amalan kita kalau didasari oleh riya an-nas, karena riya kepada manusia, seperti batu yang tertimpa debu, ada batu yang ada debunya kemudian tertimpa oleh hujan lebat, gak ada gunanya, hilang tanpa bekas. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak menguasai atas sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Nah, ini dalilnya bahwa kita itu tidak menguasai apa-apa dari apa yang kita usahakan. Kita berbuat apa, kita nggak menguasai itu sebetulnya, tidak punya kuasa apa-apa. Ya sudah, kita hanya pasrah aja pada Allah setelah kita beramal baik. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir. Atau di surah An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tapi Allah menipu mereka juga. Dan tipuan Allah itu adalah tipuan yang terbaik tentunya. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, dan apabila mereka berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka berdirinya dengan malas-malasan. Coba tuh orang-orang munafik kalau sholat itu nggak genah, ya kan? Berdirinya seperti orang yang lagi malas. Coba anak kecil kan belum ngerti, bukan berarti munafik kan? Anak kecil itu kan belum ngerti hakikat pentingnya sholat ya. Ya sekedar wedinang bapak atau ibu sholat kono budal karo habis itu sama bapaknya sholat di masjid. Ada kalau kelihatan bapaknya tuh berdirinya sergap itu bagus ya, berdirinya tegak terus nunduk gitu, sendakep baca qomat kami itu diri seneni soalnya, bukan karena Allah ya, tapi karena bapaknya, karena takut dimarahi kan begitu orang-orang anak-anak kecil itu. Ya mirip itu orang munafik itu. Ya, karena bukan karena bapaknya, maksudnya karena Allah, bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Bahkan kalau kita lihat anak kecil, ketika bapaknya berdiri di depan, anaknya di belakangnya, pas pertengahan sholat tuh dolen itu betul keluar dari masjid itu. Dolenan ya kan, belayu-belayu. Nanti ketika mau salam, kan ngerti dia, bakal dilihat oleh bapaknya kan. Nah, baru sergem belayu, langsung tahiyat akhir, langsung khusyuk ya. Paling ngono ayahnya assalamualaikum oleh anakku sholatnya bagus gitu, padahal mari belayu gitu, ya. Nah begitu, jadi bukan karena Allah. Gambarannya orang munafik kayak gitu, bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Mereka berdirinya seperti orang malas, yuraunan nas, karena mereka itu berbuat riya. Karena riya kepada manusia, karena ingin dilihat manusia, karena ingin mencari kedudukan di hati manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah kecuali hanya sedikit saja. Makanya orang-orang munafik itu kemarin udah sempat kita bahas adalah tempatnya kekal di dalam neraka. Tempatnya kekal di dalam neraka. Orang kafir, orang munafik, syirik, iblis, setan, itu kekal dalam neraka. Berbuat baik bukan karena untuk mentaati perintah Allah, tapi karena ingin dilihat oleh selain Allah. Maksudnya manusia ya. Jadi udah sempat kita singgung tadi, hukum syirik itu adalah
hukum riya itu adalah haram dan termasuk perbuatan syirik, tapi syirik yang tersembunyi dan berdosa besar, tentu saja berdosa besar. Yang berikutnya adalah jenis-jenis riya. Riya yang pertama, riya di dalam masalah niat. Dalam masalah niat sudah keliru, niatnya bukan karena Allah. Nggak ada yang tahu itu, karena niat itu dalam hati. Sebagaimana dalam hadis yang saya bacakan tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Jadi kalau hijrahnya karena Allah, ya dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Tapi kalau hijrahnya karena perempuan yang dia senangi, ya sudah, dia mendapatkan itu aja, gak mendapatkan apa-apa dari Allah. Bahkan bisa jadi gak dapat perempuannya juga, hanya mendapatkan dosa ya, karena dia telah salah niat. Yang kedua, riya di dalam perbuatan. Perbuatannya yang baik ingin diperhatikan dan dilihat oleh orang lain. Ya, makanya ketika tidak diperhatikan, bisa karena PDW, ya kan, kayak anak kecil tadi itu. Ketika ayahnya gak melihat, terus pelayun, terus kabur. Ya. Kalau sudah mau selesai sholat, koyok sholatnya khusyuk. Kayak gitu gambarannya orang munafik. Riya perbuatan. Yang pertama, riya dalam masalah badan. Misalnya badannya yang kurus, ya, badannya yang kurus, supaya dinilai oleh orang lain apa? Oh iya, apa namanya, rajin poso itu, badannya sampai gitu, itu ahli poso itu. Dalam hatinya itu terbesit seperti itu, dan bangga kalau dipuji seperti itu, ada luar biasa bangganya. Nah itu bagian dari riya di dalam masalah perbuatan dan lain-lainnya. Kemudian riya dalam berpakaian. Riya di dalam berpakaian. Misalnya nang dindi ku nggawe sarung, pakai kupluk misalnya, pakai baju takwa, supaya dianggap orang yang alim, orang yang taat beragama. Itu ada ruang ini. Bukan berarti yang memakai baju koko kemana-mana itu bukan berarti riya, bukan berarti gitu juga. Ya tergantung niatnya tadi itu sebetulnya. Ya itu tadi, riya dalam masalah berpakaian. Kemudian riya di dalam ucapan, dengan lisan, misalnya baca Quran dengan merdu, baca Quran dengan baik. Tapi tujuannya apa? Ingin dipuji. Oh suaranya enak ya, maca Quran itu fasih, enak, soleh, supaya dapat gitu. Ya sudah, amblas itu apa pahalanya kalau niatnya seperti itu ya. Kalau dalam hatinya ada niat seperti itu, riya dalam perbuatan. Kemudian saya percepat saja ini ciri-ciri orang yang riya. Saya baca aja, misalnya giat dan serius ketika dipuji. Ketika dipuji oleh orang lain, maka dia bertambah giat, bertambah serius. Tidak hanya dalam ibadah, dalam non ibadah seperti bekerja dapat pujian dari bosnya misalnya, atau dapat pujian dari mitranya, dia tambah giat dan tambah serius. Nah itulah riya itu, sama riya itu. Bekerja kelompok semangat, tapi ketika sendiri rasa-rasanya. Menghindari melanggar syariat ketika di hadapan orang, ketika di hadapan manusia dia berusaha tidak berbuat yang jelek, tidak melanggar syariat. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga pokoknya karena orang. Sebaliknya juga begitu. Habis itu disuruh ngaji, tidak mau, malu, misalkan, waduh Ustaz saya malu ngaji, masa udah tua gini masih belajar alif-alifan, ya kan? Ya
Kalau jangan belajar alif-alifan ya, belajar alif beneran ya. Kalau mau belajar ngaji. Demikian juga dengan malu atau minder ketika mau berbuat baik. Karena apa? Karena malu kepada manusia. Nah, sama itu. Jadi dia tidak melakukan hal yang baik bukan karena Allah, tapi takut dihina oleh orang lain atau takut dihina oleh manusia. Malu belajar agama, takut dihina, takut dianggap nggak bisa. Itu sama itu riya, tapi dalam sudut yang lain. Ini ada banyak bahaya riya, ada 13 yang saya catat ya. Tapi tidak cuma ini sebetulnya. Riya ini sangat penyakit yang sangat berbahaya. Yang bahayanya diantaranya adalah satu, merupakan penyakit hati yang menjerumuskan ke dalam kemunafikan. Yang kedua, termasuk perbuatan dosa besar. Yang ketiga, riya dapat menyerang para pejuang, para ulama dan para dermawan. Jadi dapat menyerang siapa saja, bahkan orang-orang yang dianggap oleh manusia itu sebagai tokoh-tokoh agama, para pejuang. Dia berperang di jalan Allah, berperang melawan orang-orang yang mengganggu kaum muslimin, ikut berjuang bukan karena Allah. Bahkan orang-orang ini diancam di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kalau nggak salah ya. Itu diancam dimasukkan neraka pertama kali. Nah, ini para pejuang, para ulama dan para dermawan. Apa amalmu di dunia? Saya berperang di jalanmu ya Allah, semata-mata karena engkau ya Allah. Bohong kamu. Kamu ikut berperang melawan orang-orang kafir karena ingin disebut sebagai pahlawan. Nah, hati-hati, karena ingin disebut sebagai pahlawan. Para ulama gitu, orang yang belajar agama dan mengajarkan agama. Saya mengajarkan agama semata-mata karenamu ya Allah. Bohong kamu. Kamu mengajarkan agama karena ingin disebut sebagai ustadz, karena ingin disebut sebagai kiai. Itu akan dicemplung pertama kali ke dalam neraka. Demikian juga orang yang berinfak. Saya berinfak karenamu ya Allah. Bohong kamu. Kamu berinfak karena ingin disebut sebagai dermawan. Ini berbahaya sekali orang-orang yang riya ini. Hilang semuanya, bahkan akan dimasukkan neraka pertama kali. Yang keempat adalah riya itu dapat menghapuskan amal. Sebagaimana batu yang licin tadi, ada debu di atasnya, kemudian tertimpa hujan lebat. Yang kelima, dipermalukan nanti di hari kiamat. Luar biasa, sekali-kalinya kita datang ke sana terus dibuat malu. Yang keenam, merubah amal baik menjadi buruk, menjadi batal dan berdosa besar. Luar biasa amal baik, udah capek-capek kita sholat, capek-capek kita berinfak, tapi ternyata malah menjadi perbuatan yang buruk, amalnya menjadi batal, bahkan berdosa besar. Yang ketujuh, lebih berbahaya dari fitnah, bahkan lebih berbahaya dari fitnahnya Dajjal. Yang kedelapan, orang yang berbuat riya akan terhalang untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Luar biasa. Luar biasa ini, sampai menghalangi hidayah Allah dan taufiknya Allah untuk kita dapatkan, padahal yang kita damba-dambakan ini. Yang kesembilan, orang yang berbuat riya akan mendapatkan kesempitan di dalam hidupnya. Hidupnya tak pernah tenang. Yang kesepuluh, jiwanya tak pernah tenang dan selalu gelisah. Yang kesebelas, tidak profesional. Tidak profesional di dalam melakukan amalan. Ya karena apa? Karena ketika dia profesionalnya ketika dilihat saja, ketika dilihat oleh manusia. Ketika nggak dilihat, ya sudah karpe dewe. Yang ke-12, sengsara dunia akhirat. Dan yang ke-13 merupakan sebab kekalahan kaum muslimin karena riya ini. Merupakan sebab kekalahan kaum muslimin. Dan masih banyak sebetulnya bahaya-bahaya yang lain. Itu hanya diantaranya. Nah, kemudian berikutnya,
Ada perbuatan yang disangka riya oleh manusia padahal sebenarnya bukan riya. Misalnya, satu, tidak berniat mencari pujian tapi mendapatkan pujian dari banyak orang. Nah, dia tidak berniat cari pujian tapi mendapatkan pujian, ya sudah, itu nikmat tersendiri. Tapi jangan sampai mempengaruhi hati kita. Kalau kita sholat tiap hari rajin terus dapat pujian, luar biasa yo, sampai yo bisa sholat, aku gak iso ngono dapat pujian. Ya sudah, gak usah terpengaruh dengan itu. Ketika kita sudah terpengaruh, bahaya itu. Sudah, setan sudah masuk. Makanya pujian itu berbahaya karena ini. Yang kedua, giat beribadah. Ada orang ataupun tidak ada orang. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, ada orang nggak ada orang, mau malam mau siang, mau hari libur hari kerja, tetap dia giat beribadah. Ini sama orang kadang-kadang disangka riya, ya, padahal ya biar aja, mau disangka riya, mau disangka apa ya, biarin aja. Yang penting kita nggak berniat seperti itu. Yang ketiga, membaguskan pakaian tapi karena Allah. Membaguskan pakaian karena Allah, karena memang Allah itu suka kepada hal-hal yang indah dan Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan senang kepada yang indah. Yang keempat, coba kalau yang ketiga tadi ya, yang ketiga, coba lihat, kalau kita lihat ibu-ibu, ini biasanya ibu-ibu ya, kalau keluar dari rumah mau ikut arisan misalnya, gimana itu? Atau ikut pengajian muslimatan, bagaimana? Bajunya bagus-bagus kan, mengganti pakaian yang bagus, macake macake wis ngono-ngono kayak. Terus habis itu kalau di rumah malah enggak, ya kan? Malah enggak. Nah, itu indikasi bahwa membaguskan pakaian karena manusia. Wis ngumpul banyak orang izin aku kalau enggak pakaian yang bagus. Yang berikutnya adalah menyembunyikan dosa dan tidak menceritakan kepada orang lain. Itu disangkanya tapi sebetulnya bukan. Atau menampakkan syiar Islam. Menampakkan syiar Islam seperti haji, sholat jamaah, bukan riya tapi memang harus ditampakkan. Apalagi sekarang ini zamannya riya ya. Zaman sekarang itu di-set atau disetting supaya manusia di dunia ini semuanya terjangkiti riya. Misalnya apa? Kita zaman sekarang ini kan zaman sekolah, zaman pendidikan. Kan cari apa? Ijazah, cari gelar ya kan. Kalau zaman dulu, zaman Rasulullah kan tidak ada yang begitu. Ya, cari ilmu yang betul. Kalau sekarang enggak kan, cari ijazah kan. Cari ijazah, cari gelar. Ketika gelarnya nggak disebut, protes ya kan. Saya pernah dulu, bahkan ini dibilang kiai lah ya, kalau di suatu tempat ya, nggak saya sebutkan namanya, cuman perilakunya, bukan ghibah kalau begitu ya. Kita kan pernah belajar ghibah. Masuk ke dalam ceramahnya, panitianya dimarahi, ya disebutlah, kita itu kuliah itu untuk mendapatkan gelar seperti ini dengan susah payah. Ya, hanya panitianya setelah penutupan acara menyebut kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Fulan gitu ya, disebut sama hajinya. Ketika nggak disebut marah-marah ya. Nah, indikasi. Makanya riya itu dapat menyerang siapa saja, itu bisa diserang. Nah, kemudian berikutnya adalah obat atau tips untuk menghindari riya. Yang pertama tentu doa ya. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah supaya dijauhkan dari sifat riya. Rasulullah mengajarkan sebuah doa di hadis Bukhari, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu dengan sesuatu pada saat aku tahu, dan aku mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang aku tidak tahu. Ini doa untuk menghindari riya di hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, banyak-banyaklah menyembunyikan amal ibadah. Banyak-banyaklah menyembunyikan amal ibadah. Apa amal ibadah yang tersembunyi? Sholat malam misalnya ya. Sholat malam, kemudian infak sembunyi-sembunyi.
Ya, terus apalah, pokoknya perbuatan baik lakukan sembunyi-sembunyi. Itu tip menghindari riya. Tapi bukan berarti orang yang sembunyi-sembunyi terbebas dari riya, belum tentu. Bahkan kadang-kadang riyanya lebih besar. Misalnya jam 2 malam berangkat ke masjid, lainnya orang-orang tidur. Kemudian terbersih dalam hatinya, oh ya apa turu to air. Ya, gitu-gitu sudahlah. Bilanglah itu, capek-capek malam-malam bangun berangkat ke masjid, tapi dalam hatinya terbersit kayak gitu. Yang ketiga, pandanglah amal ibadah kita adalah sesuatu yang kecil dibanding dengan ibadah orang lain. Nah, ibadah kita itu gak ada apa-apanya dibanding orang lain. Pandanglah seperti itu, jangan menganggap amal ibadah kita itu besar. Yang keempat, selalu khawatir kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Berikutnya, tidak terpengaruh oleh pujian dan hinaan orang. Mau dihina, mau dipuji, enggak ngefek. Mau dihina silahkan, mau dipuji juga silahkan. Jangan sampai mempengaruhi. Giat beribadah, dipuji ya tetap kayak gitu, ya kan? Tetap sholat malam. Dihina ya tetap sholat malam, enggak berpengaruh. Hinaan dan pujian makhluk atau hinaan dan pujian manusia tidak berpengaruh. Nah, itu tips untuk menghindari riya. Dilawan. Yang keenam, tanamkan dalam diri kita bahwa kita beribadah itu hanya mencari pujian dari Allah saja. Hanya mencari pujian dari Allah. Manusia gak muji, gak ngurus ya. Kemudian yang ketujuh, ingatlah dengan kematian. Nanti kalau amal ibadah kita selalu diikuti oleh riya, apa yang kita bawa nanti? Yang kedelapan, saling mengingatkan. Ketika ada ciri-ciri orang yang berbuat riya, ya diingatkan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saling mengingatkan. Ojo diingatkan dengan tidak bil hikmah. Ini ada ungkapan dari seorang ulama, dari seorang tabi'in yang terakhir ini ya, tentang sulitnya menghindari riya. Ini tabi'in yang luar biasa ini. Orang soleh dari kalangan tabi'in, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Orang soleh gimana kayak Sufyan Ats-Tsauri? Berkata, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada mengobati niatku, karena dia selalu berubah-ubah. Itu kira-kira tentang riya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan barangkali sehubungan dengan riya. Oke, Pak Tos. Oh, iya. Enggak. Jadi beda miskin di sini. Kalau itu tadi miskin ini ya, bukan miskin yang dimaksud dalam ayat ini. Kalau dalam ayat ini yang dimaksud adalah miskin yang sebenarnya. Miskin itu gini. Ya, miskin kalau fakir itu adalah, untuk gambaran singkatnya gini. Dia bisa makan hari ini, tapi besok udah gak punya makanan. Atau gini, dia bisa makan pagi ini, siang nanti dia udah gak jelas bisa makan atau enggak. Itu fakir namanya. Itu lebih parah daripada miskin. Kalau miskin itu bisa makan hari ini, untuk besok itu masih ada lah katakanlah. Tapi untuk berikutnya nggak ada, tingkatannya lebih baik daripada orang fakir. Nah, orang miskin aja harus kita kasih makan, apalagi orang fakir gitu. Nah, orang miskin kayak tadi udah barangnya banyak, terus habis itu berasnya sudah 25 kilo di dapur, kroso miskin. Nah ya, itu bukan miskin dalam miskin syar'i ya, tapi itu ya serakah aja ya, merasa kurang aja. Nah, ini termasuk dalam kategori yang disebut oleh Allah dengan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi udah banyak hartanya masih kepingin aja, terus merasa kurang. Itu namanya serakah, itu bukan kategori miskin. Itu bukan miskin. Tapi apanya yang miskin itu? Hatinya yang miskin ya. Begitu kira-kira. Gimana, Pak Ato? Nggak perlu dikasih makan kalau orang kayak gitu. Justru dia harus ngasih makan yang lain gitu. Ada yang lain barangkali?
Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dalam melaksanakan amal kebaikan sehari-hari tidak ditunggangi oleh niat yang ria, tidak ditunggangi oleh keinginan untuk dipuji atau dilihat oleh orang lain. Khususnya di bulan Ramadan ini luar biasa kalau kita sampai riak di bulan Ramadan ini. Wah, sampean ibu kuat ya poso panas-panas ini. Wah, bangga lah, batal posonya, ya kan? Bukan puasanya batal, tapi ya gak dapat apa-apa. Sebelum diakhiri, coba kita dengarkan 1 menit saja. Orang-orang yang ria itu orang yang sangat sibuk dengan mencari kedudukan di hati makhluk. Orang yang ikhlas, orang yang sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Orang yang ria sangat senang dengan penilaian orang, sehingga akan sibuk membuat bungkus topeng agar dia berkedudukan di sisi makhluk. Orang-orang yang pecinta pujian, dia akan sangat mudah goyah oleh penilaian makhluk. Dia akan mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah sakit hati. Bagi orang-orang yang ikhlas, penilaian makhluk sama saja. Puji, caci, semuanya ditafakuri, semuanya dijadikan sarana takarub kepada Allah. Kalau orang-orang yang kurang ikhlas, dipuji dia semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Orang-orang yang ikhlas itu akan istiqomah, dia akan konsisten saja. Ada orang, tidak ada orang, sama saja, karena bagi dia Allah pasti ada. Orang lihat, orang tidak lihat, dia tetap berbuat karena dia tahu Allah pasti melihat. Orang mau muji mau nyaci sama saja, karena Tuhannya bukan mulut orang. Jadi istiqomah itu milik orang yang ikhlas. Juga orang yang ikhlas akan menikmati kebaikan yang dia lakukan. والحمد لله